Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini. Pagi-pagi kita sudah melaksanakan perkuliahan metodologi sejarah, gitu ya. Insya Allah pada hari ini pertemuan ke 6 ya, kalau nggak salah ya. Semoga saya tidak salah ini. Pertemuan ke-6, artinya minggu depan itu pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester ya. Jadi nanti teknis untuk UTS mungkin akan saya sampaikan di minggu depan seperti apa ya. Baik itu di mahasiswa pendidikan sejarah Untirta ataupun yang di program Merdeka Belajar atau pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ya. Nah, hari ini insya Allah saya akan menyampaikan atau menyambung kembali materi yang sebenarnya sudah dibahas sebelumnya gitu ya. Tapi mungkin lebih tepatnya hari ini saya akan lebih membahas mengenai interpretasi di dalam sejarah, kemudian juga berkenaan dengan objektivitas, subjektivitas gitu ya. Kemudian juga ada kausalitas di dalam sejarah, dan kalau waktunya keburu ya, jadi sebenarnya waktunya semoga bisa keburu gitu. Dan satu lagi adalah tentang historical thinking atau gitu ya, yang harus dimiliki oleh sejarawan dalam melakukan yang namanya nalar gitu ya. Karena di dalam kemampuan historical thinking itu seorang sejarawan itu dianggap harus memiliki hal tersebut. Karena apa, kemampuan historical thinking ini sangat wajib ya bagi seorang sejarawan. Karena pada dasarnya mereka kan sangat terfokus dengan peristiwa-peristiwa gitu ya. Kemudian baru nanti pada akhirnya step terakhirnya adalah bagaimana para sejarawan itu mampu melakukan decision making gitu ya, atau mengambil sebuah keputusan berdasarkan gitu ya pemahamannya terhadap sejarah yang sudah dia ketahui. Nah, hari ini insya Allah saya akan sampaikan materinya ya, tentang hal yang tadi saya sampaikan. Tapi sebelumnya mungkin sedikit flashback ya. Minggu kemarin itu kan kita terakhir membahas mengenai historiografi gitu ya. Nah, mungkin saya ingin mendengarkanlah satu atau dua mahasiswa itu ya melakukan review gitu ya. Menurut Anda itu historiografi itu seperti apa gitu ya. Kemudian jenisnya itu bagaimana ya, atau klasifikasinya seperti apa. Atau ada yang bisa memberikan contoh historiografi juga nggak apa-apa gitu ya. Ini untuk memflashback aja gitu ya, atau sedikit kegiatan persepsi lah dulu sebelum saya masuk ke dalam materi. Ada yang mau mencoba dulu? Satu orang atau satu mahasiswa dulu, silakan, tentang materi minggu sebelumnya. Historiografi, masih ingat minggu kemarin saya sampaikan historiografi ya. Silakan, ada yang mau mencoba dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti mungkin saya tunjuk aja ya. Nah, ini cuma review ya, jadi saya hanya mencoba menanyakan kepada Anda gitu ya. Baik, saya minta mahasiswa atas nama untuk mereview ya, apa itu historiografi gitu ya. Baik, Virial ada? Halo, Virial? Oke, Virial ada nggak? Halo, Virial, ini masih di posisinya nggak ini? Apa dia hanya menyalakan atau hanya menyimpan handphone saja? Orangnya nggak tahu kemana ini. Virial, wah sepertinya handphonenya ditinggalin ya, atau hanya masuk akunnya aja. Informasikan Virial ya, di teman sekelasnya jangan, nggak boleh seperti itu ya. Jadi nggak boleh ditinggal gitu ya. Ini kan saya sedang perkuliahan, jadi semua harus mengikuti dengan baik ya. Dan tidak boleh itu apa namanya, tidak merespon, karena saya tetap memantau Anda ya, seperti itu. Baik, nanti diinfokan ya, suruh menghubungi saya mahasiswanya, teman-temannya mau menginfokan kepada Virial itu karena dia tidak merespon.
Baik, ada yang menawarkan diri sepertinya, Mikael Yohanes. Silakan, Mikael, boleh. Iya Pak, baik Pak. Jadi menurut saya sendiri historiografi adalah secara singkatnya merupakan penulisan sejarah yang dihasilkan dengan menggunakan metodologi sejarah itu sendiri Pak. Dan kalau ditanya ada berapa jenisnya, dari pemahaman saya metodologi historiografi yang pertama adalah historiografi tradisional, dan historiografi tradisional ini merupakan penulisan yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Dan biasanya ciri-ciri dari historiografi itu di Indonesia itu terdapat dua, yaitu historiografi tradisional Hindu-Buddha serta historiografi tradisional Islam. Sedangkan ciri-ciri dari Hindu-Buddha itu yang pertama, karya yang dihasilkannya berupa terjemahan dari naskah-naskah dari India, terus bersifat religius, terus bersifat istana sentris. Kalau dibilang contohnya seperti kitab Mahabharata dan Ramayana, dan kayak contoh babat Arya Tabanan, babat Tanah Jawi, dan lain-lain. Kalau ciri-ciri dari historiografi tradisional masa Islam, yang pertama masih mengandung unsur mitos, yang kedua sudah mengenal unsur kronologis, yang ketiga bersifat etnosentris. Contohnya hikayat Raja-Raja Pasai, terus babat Demak, terus babat Giyanti juga. Yang kedua, historiografi kolonial. Jadi historiografi kolonial sendiri adalah penulisan sejarah yang ditulis pada masa kolonial. Fokus utamanya adalah kehidupan warga Belanda di Hindia Belanda, karena ditulis oleh orang Belanda itu sendiri. Dan contohnya biasanya ciri-ciri dari kolonial itu historiografinya bersifat Eropa sentris atau kebelandaan, terus bersifat mitologis, bersifat subjektif, mengabaikan sumber lokal, berisi tentang sejarah orang-orang besar, terus bersifat diskriminatif. Contohnya seperti bukunya Thomas Raffles yang berjudul History of Java. Terus yang ketiga ada historiografi modern. Jadi historiografi modern ini muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Dan fakta sejarah ini didapatkan melalui penetapan metode penelitian, terus memakai ilmu-ilmu bantu, dan adanya teknik pengarsipan serta rekonstruksi secara lisan. Itu Pak, menurut saya seperti itu Pak. Ya, baik ya, Mikael Yohanes sudah menguraikan itu ya. Itu sudah cukup baik. Artinya pemahaman Anda tentang historiografi sudah cukup bisa cukup bagus nalarnya ya. Artinya memberikan contoh, kemudian berinterpretasi gitu ya. Itu juga sudah bagus ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya satu lagi nih, ada Yuda. Silakan Yuda. Baik, terima kasih Pak. Di Ya. sini saya ingin menyinggung sedikit masalah historiografi ya, sudah banyak dijelaskan oleh Kak Mikael tadi. Kalau historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Historiografi modern berfokus pada pemaparan data dan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Di sini saya coba kemarin tugasnya ya, ini membahas mengenai sumber sejarah. Di sini sumber sejarah yang saya pakai adalah sumber sejarah bangunan gitu, bangunan pada masa kolonial, yang mana bangunan tersebut merupakan bangunan masyarakat Tionghoa di Kota Padang. Di sini bangunannya juga tidak menjadi sumber tunggal. Kenapa? Karena kalau dijadikan sumber tunggal, saya rasa kurang kuat. Makanya saya juga menggunakan wawancara oleh beberapa masyarakat. Karena saya meneliti di sini kajian hubungan antar masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Padang. Makanya saya menggunakan wawancara juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai khususnya interaksi sosial ekonomi di sini, Pak. Mungkin itu saja yang mau Yuda sampaikan. Terima kasih. Sampai. Baik,
Terima kasih Yuda sudah menambahkan ya yang tadi sudah disampaikan oleh Mikael Yohanes. Jadi memang ketika kita berbicara historiografi adalah merupakan kalau kita sebut dari step ya, artinya dari langkah metodologis itu sudah yang paling terakhir ya. Nah, di situ adalah kemampuan sejarawan dalam rekonstruksi peristiwa sejarah, kemudian ditulis kembali gitu ya, atau rewriting gitu ya. Menulis kembali apa yang sebenarnya dia ketahui dengan model, dengan pendekatan yang lebih baru gitu ya. Jadi ketika di dalam historiografi itu adalah proses yang memang dilakukan oleh para sejarawan ya untuk menggambarkan imajinasi yang dia miliki terhadap pemahamannya kepada fakta-fakta sejarah yang dia gunakan ya. Jadi itu bentuk akhirnya memang sebuah tulisan narasinya ya. Kalau di historiografi tadi sudah diutarakan juga contoh-contohnya oleh Mikael gitu ya. Memang banyak historiografi saat ini ya, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang selalu berubah, apalagi mulai muncul gagasan tentang penulisan historiografi posmo juga gitu ya, atau kita sebut postmodern. Postmodern ini dampak atau apa kalau saya sebut itu ya reaksi terhadap modernisme sebenarnya ya. Jadi ada hal-hal yang tidak wajar dalam modernisme menurut penganut dekonstruktivistik gitu ya. Akhirnya melahirkan sebuah pemahaman baru tentang historiografi. Sebenarnya aliran atau filsafat postmodern ini kan lahir juga karena tantangan dengan ketidakpastian gitu ya kondisi modern saat ini gitu ya. Makanya dia membentuk sebuah pemahaman baru yang salah satunya ada di dalam model historiografi kita. Artinya yang mengalami filsafat modernisme ini bukan hanya dari jurusan sejarah saja ya sebenarnya. Pemahamannya di dalam sosiologi, antropologi, arkeologi gitu ya. Jadi postmodernisme ini bagian yang menjadi integral saat ini ya. Seperti itu di dalam historiografi kita. Baik, hari ini saya akan coba share slide dulu ya tentang metodologi gitu. Nah, ini sudah terlihat belum? PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Sudah ya. Baik, bentar saya ini dulu ya. Minta waktu sebentar. Saya harus membalas ini dulu karena sedang ada kegiatan. Baik, yuk kita lanjutkan hari ini. Semoga waktunya keburu ya. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Semoga waktunya terbuka, nggak keburu ya kita lanjutkan minggu depan. Karena biasanya perkuliahan kita ini materinya ini sebenarnya satu atau dua gitu ya, tapi lebih banyak narasi diskusinya di antara kita semua ya, termasuk saya. Dan saya juga ingin mengetahui pemahaman Anda tentang ide-ide gagasan gitu ya, terutama nanti sih pada saat akhirnya setelah di UTS gitu ya, atau nanti setelah saya memberikan materi tentang kalau kita sebut itu penulisan proposal gitu, nanti ada satu materinya mungkin setelah UTS ya itu ya, karena ini berkenan dengan tugas dan proyek Anda gitu. Tapi ini saya akan sampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang berhubungan nantinya juga untuk tugas Anda selanjutnya ya. Jadi metodologi sejarah ini pertemuan 6 ini saya akan membahas tentang interpretasi. Kenapa Pak baru sekarang interpretasi dijabarkan gitu ya? Bukannya harusnya kemarin gitu ya, sebelum historiografi gitu ya. Nah, saya baru sampaikan hari ini tentang interpretasi karena memang saya melihat interpretasi ini bagian kalau kita menggunakan tahap metodologi menurut Prof. Helios Samsudin, interpretasi itu adalah sebenarnya adalah bagian dari historiografi gitu ya. Termasuk di situnya ada interpretasi sampai eksplanasi sejarah gitu ya kalau kita sebut. Nah, itu adalah bagian yang menjadi penting dalam proses rekonstruksi sejarah juga gitu ya. Karena interpretasi ini di dalamnya itu ada yang kita sebutnya adalah objektivitas dan subjektivitas gitu ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan kausalitas dan kemampuan berpikir sejarahnya atau historical thinking. Gitu ya alasan saya. Ya baik, kita lanjut. Jadi ketika berbicara interpretasi sejarah, yang ada di pikiran kita itu harus dibagi menjadi dua. Kalau berbicara interpretasi gitu ya. Atau kalau dalam bahasa lainnya ya interpretasi itu sebenarnya adalah menafsirkan gitu ya, atau penafsiran. Ya. Makanya kalau ada kata interpretasi ini
kita itu langsung berpikir apakah interpretasi sejarawan itu subjektif gitu ya. Karena memang saya pernah membicarakan ini di pertemuan sebelumnya, ketika ada objektivitas dengan subjektivitas, sebenarnya objektivitas di dalam sejarah itu benar-benar objektif itu ketika dia mengalami dua tahapan itu ya. Artinya di tahap heuristik, kemudian yang kedua adalah di tahap kritik. Nah, dua hal tersebut gitu ya, ini kita sebutnya adalah bagian dari objektivitas di dalam metodologi sejarah sebenarnya kalau saya sebut ini. Karena tahap itu sejarawan belum melakukan penafsiran, belum melakukan yang namanya pemikirannya atau pendekatannya terhadap fakta-fakta yang dia ketahui gitu ya. Dan fakta-fakta itu kemudian dia gambarkan menggunakan narasi cerita dia gitu. Itulah yang saya sebut interpretasi objektivitas di dalam metodologi gitu ya, kalau saya sebut seperti itu. Nah, sebagian itu benar memang ya, kalau interpretasi memang lebih banyaknya subjektivitasnya. Tetapi sebagian salah, karena pada dasarnya interpretasi juga gitu ya, ada fakta-fakta sejarah yang memang disampaikan secara runut oleh sejarawan, dan itu adalah objektivitasnya di dalam interpretasi gitu ya. Nah, tanpa penafsiran sejarawan gitu ya, data tidak bisa berbicara apa-apa, karena sejarawan yang jujur itu akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang gitu ya. Itulah sebabnya subjektivitas penulis sejarah itu diakui, harusnya diakui ya, tetapi kalau bisa dihindari gitu. Karena sejarawan itu ketika dia sudah menginterpretasi, dasar gagasannya itu tergantung pemahaman dia mengenai fakta sejarah pertama satu. Kemudian yang kedua, sudut pandang background sejarawannya. Misalnya gini, ketika sejarawan itu melakukan yang saya bilang minggu kemarin ya, ketika kita meneliti tuh, saya kasih contoh kemarin yang ada judulnya itu siapa itu ya, minggu kemarin tuh. Dia di luar narasi karena ingin menulis sejarah Islam, ternyata dia non Muslim gitu ya, atau menulis sejarah masjid gitu ya, tapi yang melakukan rekonstruksinya adalah seorang sejarawan yang tidak memiliki background di dalam agama Islam. Pemahaman dia tentang Islam itu memang benar-benar bisa saya katakan dia sangat objektif di situ. Karena apa? Karena ketika objektif itu berarti dia melakukan narasi tidak ada apa ya, kalau saya sebut itu tidak ada sudut pandang. Sudut pandang dalam artian perspektif agamanya gitu ya. Karena memang benar-benar objektif ketika orang menilai tanpa ada background tersebut. Nah, itulah yang saya katakan objektivitasnya mungkin bisa dipertanggungjawabkan sebagai seorang sejarawan. Kemudian di dalam interpretasi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada yang namanya analisis, kemudian yang kedua ada yang namanya sintesis. Nah, analisis ini berarti menguraikan atau kadang-kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan. Misalnya gini, kalau di dalam data atau kalau kita sebut sumber ya, kadang-kadang kita kan menggunakan juga data-data pendukung ya. Misalnya gini, tidak mungkin seorang sejarawan itu melepaskan data-data statistik. Kadang-kadang ada yang berpikir gitu ya, belajar di sejarah santai, nggak ada statistikanya. Oh, kata saya salah. Belajar sejarah itu atau mengkaji peristiwa sejarah itu jangan dikira ya kita itu pasti masih sangat berhubungan erat gitu ya dengan yang namanya BPS dan sebagainya. Karena apa? Bagaimana kita bisa mengetahui data demografi apabila kita tidak tahu data itu dilakukan survei terlebih dahulu oleh BPS ya? Kan mereka melakukan sensus. Bagaimana kita bisa mengetahui kehidupan masyarakat di misalnya kalau saya di Kota Serang tahun 50 tanpa saya tahu data penduduk atau data demografi pada tahun 50 gitu pengkajiannya gitu. Nah, itu artinya ketika data demografi itu sudah didapatkan, data tentang agamanya dia punya, data tentang pekerjaan atau pendidikan dan sebagainya punya, masing-masing data itu diuraikan terlebih dahulu. Diuraikan itu artinya kita sudah mencoba melakukan analisis tuh di situ. Artinya di situ ada interpretasi ya. Ada di dalam interpretasi itu ada analisis gitu. Nah, kita menganalisis data-data itu dengan tujuan untuk apa? Mempermudah kita untuk melakukan yang namanya sintesis gitu ya. Sintesis ini kalau kita menggunakan filsafatnya Hegel, dia tahap yang paling akhir sebenarnya ya. Kan di dalam kalau saya sebut itu proses dialektikanya Hegel, gitu ya. Hegel ini bisa saya sebut bapak sejarah juga ya, walaupun banyak yang lebih setujunya kalau sebagai
bapak sejarah yang paling awal mungkin mikirnya Herodotus saja gitu ya, atau Thucydides saja gitu, atau Leopold von Ranke gitu ya, yang pemikiran sejarah kritis. Tapi menurut saya filsafat Hegel ini tentang dialektika sejarah juga perlu diperhatikan, bahwa yang namanya sintesis ini adalah kemampuan untuk menyatukan apa? Kalau di dalam Hegel itu yang disatukan ada dua, ada tesis dan antitesis gitu. Jadi menggabungkan antara tesis dan antitesis. Artinya kalau setelah dianalisis itu ya kita tuh harus melakukan sebuah, kalau ibaratnya itu sejarawan itu harus memiliki sebuah konsep awal, pemahaman awal, dugaan awal lebih tepatnya. Dugaan ini kita sebutnya adalah hipotesis gitu. Kalau ada hipotesis atau tesis yang diutarakan oleh sejarawan, berarti kita harus mencoba mencari yang kontraknya terlebih dahulu. Misalnya gitu ya. Kontraknya itu artinya apa? Itu yang kita sebut adalah antitesis. Artinya kita cari penelitian yang sifatnya membantah gagasan yang kita miliki gitu. Ya. Nah, ketika penelitian yang atau gagasan yang kita miliki dengan penelitian yang tidak sejalan dengan cara pemikiran kita atau antitesisnya, ketika kita gabungkan itu melahirkan sebuah narasi yang kita sebutnya adalah sintesis, hasil penggabungan dari cara gagasan kita kemudian digabung istilahnya sudah diberikan treatment oleh antitesisnya kita sendiri gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari interpretasi sejarah, karena memang ini bagian yang sangat penting dalam proses rekonstruksi sejarah itu seperti apa ya. Kita lanjut. Jadi Prof. Kuntowijoyo itu mengutip pemikirannya Garahan ya tentang interpretasi gitu ya. Jadi interpretasi itu dibagi menjadi 5 jenis. Pertama itu adalah interpretasi verbal, ada interpretasi teknis, ada interpretasi logis, ada interpretasi psikologis, ada interpretasi faktual. Untuk lebih jelasnya, konsep-konsep interpretasi ini Anda bisa baca modul saya yang sudah saya kirimkan ya. Pahami dulu maksudnya di situ, nanti akan tahu gitu ya, apa maksudnya interpretasi verbal itu seperti apa gitu ya. Sebenarnya interpretasi verbal itu lebih diarahkan kepada kajian-kajian hermeneutiknya juga di situ ya. Ada kajian bahasa, tata bahasa, karena kan saya katakan sejarah itu adalah sastra gitu ya. Ada muatan-muatan unsur bahasa, unsur kalau kita sebut itu sastranya di dalamnya. Makanya interpretasi verbal ini tidak bisa dilepaskan dari perbendaharaan kata, tata bahasa, konteks, terjemahan dan sebagainya gitu ya. Ini yang masuk ke dalam interpretasi verbal. Kemudian ada interpretasi teknis gitu ya. Interpretasi teknis ini dari sebuah dokumen didasarkan 2 pertimbangan biasanya ya. Pertama itu tujuan pembuatan dokumen gitu ya, atau penyusunan dokumen. Kedua, bentuk tulisan persisnya seperti apa. Nanti Anda bisa baca itu ya, supaya lebih lebih dipahami apa itu maksudnya interpretasi teknis itu dalam kajian historiografi. Kemudian ada interpretasi logis. Nah, kita berbicara interpretasi logis ini benar-benar ya, karena memang ketika berbicara logis, ya interpretasi itu didasarkan pada cara pemikiran rasional gitu ya, bagi seorang sejarawan dalam menafsirkan sebuah dokumen. Jadi, dokumen itu harus dipandang secara keseluruhan berisi sebuah gagasan yang masuk akal. Apabila ada sebagian yang dirasakan kurang logis gitu ya di dalam dokumen tersebut, maka harus dibuat suatu kesimpulan umum. Nah, kesimpulan umum itu kan berdasarkan keseluruhan dokumen tersebut ya, sehingga interpretasinya yang dibuatnya juga logis. Artinya kalau ada yang tidak sesuai di dalam dokumen itu berdasarkan cara pandang sejarawan gitu ya. Saya yakin interpretasi sejarawan itu harus berusaha untuk objektif. Nah, interpretasi yang objektif itu menurut saya maksudnya kategorinya adalah interpretasi logis gitu. Karena kita menceritakan apa yang ada di dalam dokumen yang kita miliki gitu. Yang tidak ada yang nggak bisa. Justru kalau yang tidak ada itu kita hanya bisa membuat kesimpulan yang hanya berdasarkan argumentasi-argumentasi tertentu, sejauh mana kita memahami teori itu nantinya ke sana ya. Kemudian yang berikutnya ada interpretasi psikologis gitu ya, menyangkut 2 aspek, general dan individual yang bersifat umum. Artinya mentalitas yang berlaku untuk semua orang. Sedangkan yang bersifat individual artinya mentalitas khusus si pembuat dokumen gitu. Yang mempengaruhi tulisannya yang dapat dilihat jejaknya dalam karya yang ditulisnya. Dan yang terakhir adalah interpretasi faktual gitu ya. Kalau interpretasi ini tidak didasarkan atas kata-katanya tetapi pada faktanya. Dalam hal ini yang menjadi titik berat adalah membiarkan fakta berbicara sendiri. Ya. Fakta berbicara sendiri tanpa perlu membuat interpretasi macam-macam. Jadi dia menceritakan secara deskriptif gitu ya mengenai sumber yang dia miliki gitu ya.
tanpa ada prejudice gitu ya, atau melakukan penghakiman terhadap sumber sejarah tersebut gitu ya, melakukan oh ini sumber sejarah ini hanya menceritakan gini, ya emang kenyataannya menceritakannya seperti itu gitu ya. Dan itu interpretasi itu apa namanya, bisa dikatakan mengatasi interpretasi lainnya gitu, yang 4 di atas gitu, yang faktual ini ya. Karena yang di atas ini lebih lebih apa ya, lebih ke arah nalar para sejarawan dengan sudut pandang yang berbeda itu ya, berdasarkan verbal, teknis, logis, psikologis gitu. Tapi kalau interpretasi faktual ya udah sumbernya kayak gini gitu. Saya ceritakan hal ini. Nah, ketika ada tambahan-tambahan lain di dalam proses menceritakan interpretasi itu berarti kita melihat dari interpretasi yang mana nih gitu ya. Itu yang harus dipahami tentang konsep interpretasi ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Jadi sejarah dalam pengertian objektif dan subjektif ya. Nah, objektivitas dan subjektivitas itu merupakan dua kata yang seringkali salah dipahami oleh sebagian orang, terutama dalam penulisan sejarah. Padahal kata objektif dalam penulisan sejarah mengacu pada peristiwa yang sebenarnya terjadi dan tidak bisa terulang. Sekali lagi ya, ini saya pernah sampaikan di minggu kemarin. Objektifnya itu lebih di arah peristiwa sejarah ya. Kalau kita berbicara objektivitas di dalam metodologi, ya tadi saya bilang, tahap yang paling murni gitu ya, tanpa adanya pengaruh dari sejarawannya itu adalah di tahap heuristik dan kritik gitu. Padahal kata objektif ya memang itu ke peristiwa ya, sedangkan kata sejarah yang subjektif itu merupakan gambaran dari peristiwa sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan. Karena itu kedua-duanya merupakan bagian dari penulisan sejarah. Di mana ada historiografi yang tidak subjektif? Pasti ada gitu ya. Seorang Profesor Sartono Kartodirjo saja ketika nulis pemberontakan petani Banten, subjektivitasnya ada. Karena apa? Ada sudut pandang, ada cara bagaimana dia merekonstruksi. Kenapa dia melakukan rekonstruksi dengan pendekatan atau ilmu sosial gitu ya? Karena cara pandang dengan historis nggak mungkin gitu membahas sebuah peristiwa itu nggak bisa. Makanya dia lihat dari perspektif sosiologi, antropologi, ya, kemudian juga dia hubungkan dengan psikologi masyarakat gitu ya. Dan itu akhirnya terbentuk sebuah narasi gagasan gitu ya, bahwa yang namanya oh sejarah itu tidak melulu berbicara tentang diakronis, hanya urutan waktu, chronological thinking-nya saja gitu. Nah, dia itu harus berpikir ada batas-batas di luar apa ya kalau kita sebut itu yang mempengaruhi proses sejarah gitu ya. Atau kita sebutnya itu melebar walaupun dalam skup atau batasan waktu tertentu. Yang itu yang kita sebut adalah konsep berpikir sinkronis di dalam sejarah ya. Nah, sejarah dalam arti objektif itu merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri, tadi sudah dijelaskan ya. Kejadian itu terjadi sekali dan tidak dapat diulang atau en malih gitu ya. Kemudian bagi orang yang berkesempatan mengalami suatu kejadian, maka ia hanya dapat mengamati sebagian dari totalitas kejadian tersebut. Biasanya saksi atau bukan saksi ya, pelaku sejarah atau saksi sejarah gitu ya. Itu juga walaupun dia terlibat dalam peristiwa itu mencoba menarasikan berdasarkan apa yang dia alami gitu ya. Dugaan-dugaan seorang pelaku sejarah itu ada gitu ya. Padahal dia pelaku ya, tapi kadang-kadang dia menduga. Karena apa? Kompleksitas peristiwa itu tidak bisa dia telusuri semua gitu. Saya pernah lihat ada cerita waktu itu di apa sih program TV namanya itu di Kompas itu ya apa file yang bab atau bab yang hilang gitu ya. Yang diwawancari, pokoknya saya nggak nyebut satu peristiwa ya, tapi yang diwawancari satu tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut pelaku. Nah, dia hanya bercerita mengenai apa yang dia alami, gitu bahasanya. Dia mencoba merekonstruksi apa yang dia alami saja. Ketika pada peristiwa itu tingkat kompleksitasnya, kerumitannya atau apa ya segmen-segmennya itu banyak gitu. Tapi dia nggak bisa menceritakan narasi peristiwa itu di luar yang dia pahami gitu. Ya, posisinya mungkin pada waktu itu dia tidak memahami kejadian itu secara holistik karena dia berada di satu tempat yang memang kejadian itu imbas dari kejadian-kejadian yang lain gitu ya. Itu ada seperti itu. Nah, bahkan seorang pelaku sejarah pun berusaha menganalisis apa yang dia alami gitu kalau saya sebut gitu ya. Nah, kemudian juga keseluruhan proses sejarah terlepas dari subjek manapun juga. Jadi objektif dalam arti tidak memuat unsur-unsur subjek. Unsur-unsur subjek itu artinya pemikiran, pandangan, cara pandang gitu ya. Terus kemudian juga apa ya, gagasan, ide,
Kemudian background sejarawannya itu nggak ada itu kalau di dalam objektivitasnya. Nah, yang satu lagi nih, karena Anda kan sejarawan ya, menganalisis sebuah peristiwa yang sudah lama terjadi dengan fakta-fakta sejarah yang mungkin parsial gitu ya, tidak menyatu di satu lokasi, ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu ya. Nah, fakta-fakta sejarah itu artinya apa? Seorang sejarawan bagi Anda harus memiliki kemampuan imajinatif gitu. Makanya ketika kita berbicara sejarah dalam arti subjektif itu kan rekonstruksi ya. Rekonstruksi, artinya konstruksi itu atau peristiwa itu ada konstruksinya. Ketika rekonstruksi, ada kata re itu berarti pengulangan gitu ya. Nah, ketika dia diulang untuk direkonstruksi, cara merekonstruksinya ini macam-macam gitu. Sejarawan gitu ya. Misalnya ada satu peristiwa, terus ada beberapa sumber sejarah gitu. Nah, sumber sejarah yang dia berikan kepada sejarawan satu dengan sejarawan dua, historiografinya ini akan beda itu. Tergantung dari sudut pandang sejarawannya gitu ya. Kalau sejarawan yang satu ini ada pendekatannya karena dia ada basic antropologinya misalnya gitu. Ya berarti pendekatannya nanti pasti merujuk pada hasil-hasil benda atau kebudayaan yang dihasilkan oleh manusianya gitu. Itu pertama. Kalau yang sejarawan yang kedua gitu ya, karena dia orang misalnya ada pemahaman yang lebih gitu ya terhadap kemampuan interaksi sosialnya, ya pasti dia menghubungkannya dengan struktur gitu. Itu pasti ada di seperti itu ya. Makanya kata saya dalam satu judul penulisan saja peristiwa sejarah macam-macam itu jenis tulisannya dengan gaya atau selingkung bahasa para sejarawan. Nah, itulah yang disebutnya subjektivitas gitu ya. Makanya saya katakan ketika kita mau membahas tentang sejarah Sriwijaya nih ya, itu pendekatan pertama yang saya baca misalnya, saya pernah membaca bukunya kalau orang luar gitu ya, Sude gitu ya, George Sude gitu ya. Itu pasti saya baca buku beliau. Gitu ya. Kalau saya mau baca orang Indonesianya ada nggak? Ada. Nama Profesor Slamet Mulyana gitu. Profesor Slamet Mulyana. Kemudian ada juga pemahaman Sriwijaya dari sudut pandang siapa itu? P.J. Hall gitu ya. Kemudian ada dari Anthony Reid. Ada pemahaman tentang kerajaan Sriwijaya itu dilihat dari ya kalau sejarah nasional Indonesia berarti kita melihat Ibu Marwati Junit Pusponegoro gitu ya. Itu isinya rekonstruksinya macam-macam itu. Karena sumber sejarahnya sama, fakta sejarahnya sama, tapi ketika udah jadi tulisan, macam-macam tulisan itu jadi. Ya, itulah yang namanya sejarah dalam arti subjektif gitu. Disebut subjektif tidak lain karena sejarah memuat unsur-unsur subjektif dari penyusunnya. Baik pengetahuan maupun gambaran sejarah gitu ya, adalah hasil kegiatan rekonstruksi dari seseorang. Maka sejarah dalam arti subjektif itu memuat sifat, gaya bahasa, struktur pemikiran, dan pandangan dari orang yang membuatnya. Ya, jadi itu adalah istilah sejarah dalam pengertian objektif dan subjektif. Baik, sebelum kita masuk ke sana, saya close dulu ya, kita diskusi dulu sebentar supaya saya dapat feedback dari apa yang saya sampaikan gitu ya. Pemahaman Anda sudah paham belum tentang tadi interpretasi, kemudian juga objektivitas dan subjektivitas sejarah. Silakan ada yang mau bertanya atau ada yang ingin berkomentar, persilakan dulu sebelum saya masuk ke slide selanjutnya tentang kausalitas ya di dalam sejarah. Ada yang mau bertanya atau menanggapi atau justru malah belum paham tentang konsep itu, dua hal itu di dalam pemahaman Anda tentang historiografi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan materinya ke kausalitas ya. Baik, saya coba share screen kembali. Oke, kita mulai di kausalitas. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kausalitas, hampir semua dari Anda sudah paham apa itu makna dari kausalitas ya. Cause, dari kata cause gitu ya. Penyebab atau hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain gitu ya. Karena kausalitas itu kalau di sejarah itu memang kita lihat pendekatannya nanti sebenarnya teorinya ada dua, ada monokausal gitu ya, ada multikausal gitu. Tapi kausalitas ini ya kita harus pahami sebagai sebab akibat gitu ya terjadinya peristiwa sejarah.
Karena gini, apa ya, kan ilmu sosial termasuk sejarah itu sifatnya nomotetis gitu ya. Berusaha mencari sebab musabab yang umum melalui fenomena-fenomena tertentu. Kenapa sih ada kejadian ini gitu? Kan pertanyaan dasarnya gitu. Biasanya kalau dalam sebuah narasi sejarah kan, kenapa sih ada kejadian ini sih gitu ya? Kan orang-orang itu pasti berpikiran bukan menanyakan mengenai event yang terjadi hari ini, tapi apa yang terjadi pada waktu sebelum event itu terjadi gitu. Atau sebaliknya gini, orang-orang pada zaman ini melihat peristiwa ini kemudian ini kalau sekarang kayak gini ya, nanti pasti kayak gini lagi gitu. Nah, dugaan-dugaan itu pada dasarnya adalah melihat dari kausalitas gitu ya. Artinya dia melihat dari sudut pandang masa lalu ke kini gitu ya. Atau sebaliknya, masa kini ke masa yang akan datang. Makanya ketika kita ngomongin kausalitas, itu kita berbicara mengenai bagaimana perkembangan ini ya, perkembangan sejarah itu yang geraknya itu akan terus ini berlanjut. Nah, kalau kita menggunakan teorinya Oswald Spengler tentang siklus sejarah gitu ya, gerak sejarah tapi bukan dalam spiral ya, dalam siklus gitu ya. Kejadian-kejadian sejarah itu bukan berulang sebenarnya, karena Spengler itu merujuk pada cara pandang ini ya, pertama genesis gitu ya, kemudian kelahiran, masa tumbuh kembang gitu ya, puncak, kemudian baru ke masa kehancuran gitu. Jadi dia melihat konsep itu, dilihat dari perspektif masyarakat ya. Jadi itulah kalau yang siklus gitu ya, terus seperti itu. Maaf, kalau yang linier saya sebutnya salah. Kalau siklus itu dia mengulang gitu, justru malah gitu ya. Jadi kalau linier gitu ya, dia akan terus beranjak sejarah itu. Tidak ada titik berhentinya, turning point-nya. Dia akan terus ke atas gitu ya. Itu sesuai gerak waktu. Nah, kalau yang siklus, dia melihat dari putaran gitu ya. Artinya sudah di atas pasti akan turun gitu ya. Kemudian muncul lagi, ada lagi, terus seperti itu ya. Itu yang namanya siklus. Nah, dalam perkembangannya kemudian melahirkan suatu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena konkret yang ditemui. Gitu. Baik, kita lanjut sebelumnya. Nah, kausalitas itu kita bisa lihat seperti garis inilah ya. Jadi hubungan sebab akibat yang pada masa yang akan datang itu bisa menjadi sebab di peristiwa selanjutnya. Kemudian akibat yang di masa sebelumnya juga akan menjadi sebab di masa selanjutnya gitu. Terus saja berulang kayak gitu ya. Nah, kontinuum waktunya gitu ya, waktu itu terus berjalan, sementara peristiwa sebab dan akibat itu bisa saja hari ini itu menjadi sebuah penyebab, tapi bisa saja hari ini itu adalah bagian atau akibat yang diterima akibat peristiwa masa lampau gitu. Nah, sebabnya itu ada dua jenis. Pertama, ada yang kita sebut sebab langsung. Sebab langsung itu kalau saya nyebutnya itu kasus belli atau belli case gitu ya. Ada sebab tidak langsung. Sebab tidak langsung itu kejadian ini bakal terjadi sebenarnya. Tapi tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada belly case-nya gitu ya. Tapi prediksinya akan pasti terjadi di masa yang akan datang, di masa selanjutnya gitu. Nah, itu adalah namanya belly case. Belly case itu adalah faktor pemicu kalau kita sebut ya. Atau kita sebut sebab yang khususnya sebab yang langsung gitu ya, yang bisa menyebabkan sebuah peristiwa itu terjadi. Lebih mudah menentukan sebab langsung karena apa? Karena kita mengenalnya di sebuah satu event saja. Karena kan kalau sebab tidak langsung itu konsep berpikir sinkronisnya harus kita kembangkan. Ya, gitu. Karena kita melihat gejala-gejala yang terjadi pada periode-periode sebelumnya gitu. Sebagai contoh gini, ya kalau saya mau ngambil peristiwa sebenarnya nggak boleh peristiwa pemberontakan petani Banten lagi ya, yang lebih umum misalnya. Nanti akan saya jelaskan mengenai ini ya, sebab gitu ya. Nah, dalam ilmu sejarah berpikir kausalitas dibutuhkan karena ilmuwannya atau para sejarawannya tidak dapat mengamati secara langsung peristiwa yang sudah lampau. Kemudian dengan imajinasinya, sejauh mungkin dalam sejarah, sejarawan merekonstruksi fakta menjadi sejarah. Nah, ada dua teori, nanti saya kasih contoh ya, misalnya kausalitas itu seperti apa. Ada yang disebutnya monokausalitas, ada yang disebutnya multikausalitas. Misal, nah ini contoh. Sudah pernah melakukan nalar ya, artinya Anda harus sudah paham ya. Ini kalau nggak salah, kalau di buku teks sejarah SMA, materi tentang Perang Dunia itu kelas berapa ya? Saya rada lupa, antara kelas 12, kelas 11 atau kelas 12 lah. Dia nggak mungkin di kelas 10 gitu ya. Jadi
di Perang Dunia I saja misalnya gitu ya. Salah satu faktor pemicunya adalah ketika terbunuhnya Franz Ferdinand di Sarajevo pada waktu itu oleh Gavrilo Princip, salah satu partisan dari gerakan-gerakan apa ya, panslavisme gitu ya. Atau kalau saya sebut itu orang-orang Slav yang ingin memerdekakan diri dari intervensi kerajaan Austria-Hongaria gitu. Itu monokausalitasnya. Putra mahkota dari kerajaan Austria-Hongaria terbunuh oleh orang Serbia, ya. Dan itu memicu Perang Dunia I. Kenapa bisa memicu? Karena pada waktu itu posisinya Serbia itu sedang menjadi bagian dari Austria-Hongaria. Nah, kalau kita lihat, oke, itu sebagai monokausalitas. Tapi kita pernah lihat nggak? Pernah dari perspektif multikausalitasnya. Sebelum Perang Dunia I itu terjadi, konteks negara Eropa itu kan berdasarkan perjanjian, saya lupa itu. Jadi Eropa itu dibagi menjadi 4 jenis kekuatan besar gitu ya. Ada Kingdom of French, ada Kingdom of Prussian, ada Kingdom of Russian gitu ya. Satu lagi itu kayak kue, dia dipotong besar-besar. Sistem dinasti itu masih ingin dipertahankan pada waktu itu. Nah, kebetulan wilayah Slav itu menjadi bagian dari Kingdom of Austrian-Hungarian gitu ya, wilayah bangsa Slav itu yang sebenarnya secara etnis atau suku orang Slav itu berbeda kulturnya dengan orang-orang Hungaria dan Austria gitu. Dan itu yang menyebabkan memicu karena orang-orang Slav ini yang kalau kita lihat negaranya itu ada kata Slavnya ya, bisa Slovenia, bisa Slovakia gitu ya. Bisa Ceko itu kan dulunya Cekoslovakia ya. Sekarang Republik Cek berdiri sendiri, Slovakianya berdiri sendiri. Nah, orang-orang Slav ini adalah mereka memiliki tingkat nasionalisme yang cukup tinggi, ingin melepaskan diri dari wilayah apa saya sebutnya itu kekuasaan Austria-Hongaria. Nah, makanya ketika dia ingin melepaskan diri tersebut, terjadilah proses ini gitu, proses yang dia sebenarnya udah nggak senang ketika ada kunjungan Franz Ferdinand pada waktu itu. Ditambah lagi terdapat polarisasi Aksis dan ya blok Aksis dengan blok Sekutu gitu ya nantinya kalau kita sebut polarisasi gitu ya, negara-negara yang menjunjung tinggi fasisme Aksis gitu ya, atau negara-negara yang tidak ingin dirubah dengan sistemnya, pengen tetap dengan sistem yang lama gitu ya, status quo tidak mau dirubah gitu ya, seperti Jerman gitu ya, kemudian juga Austria-Hongaria, kemudian Turki itu pada waktu Perang Dunia I itu terlibat sebagai blok Aksis itu ya, karena dia harus menahan serangan dari dua, pertama ada dari Rusia gitu ya, kemudian yang kedua dari Inggris gitu pada waktu itu. Nah, kalau Jerman itu langsung berhadapan dengan Prancis di front baratnya gitu ya. Kemudian kalau untuk Austria-Hongaria dia berhadapan juga langsung dengan bangsa-bangsa Slav dan gitu ya, orang-orang Rusia juga gitu. Jadi terbentuk polarisasi itu ya. Di kasus itu bisa dijelaskan sebenarnya. Ranah itu bisa dijelaskan yang multikausalitasnya. Ya. Nah, misalnya multikausalitasnya ini ada persaingan angkatan laut lebih detailnya, perebutan daerah jajahan ya. Ada semangat orang Jerman itu ya, namanya itu Lebensraum atau ruang hidup gitu ya. Itu juga mendapat apa ya kalau kita sebut itu menyebabkan bahwa pada waktu itu orang-orang negara-negara superpower pada waktu itu di masa Perang Dunia I sangat ingin sekali gitu ya menguasai dunia gitu pada waktu itu. Kemudian baru pertentangan antara Austria dan Serbia. Oke, itu contoh aja ya satu ya mengenai mono dan multi kausalitas. Kemudian berikutnya ada cara mengembangkan kemampuan berpikir sejarah. Jadi untuk belajar berpikir sejarah diperlukan imajinasi terhadap konteks sejarah dan kaitannya gitu ya untuk membuat hal tersebut bisa diterima akal pikiran. Ada 5 kemampuan untuk berpikir historikal itu ya yang dapat mengembangkan kemampuan keterampilan berpikir sejarah. Yang pertama itu adalah berpikir sejarah itu dimulai dari chronological thinking, kemampuan berpikir kronologis, paham tentang waktu, paham tentang urutan waktu gitu ya, memahami kejadian-kejadian 1, 2, 3 gitu ya, bertahap dalam periode yang sama gitu ya. Makanya kita harus paham konsep kronologi dan periodisasi di dalam sejarah. Karena itu kemampuan chronological thinking seorang sejarawan. Kalau sejarawan itu apa ya kalau saya sebut itu bias gitu ya, dia tidak bisa memprediksi dan tidak bisa mengenali waktu kejadian,
saya katakan dia tidak bisa memahami konsep masyarakatnya nantinya gitu. Ini kemampuan yang pertama harus dimiliki. Kemudian ada historical comprehension atau pemahaman sejarah. Pemahaman di sini artinya setelah waktu dia pahami, dia paham tentang peristiwa tersebut, kausalitasnya gitu ya, penyebabnya, terus kemudian nilai yang bisa diambil dari sebuah peristiwa gitu ya, atau belajar sejarah kan ada gunanya gitu ya. Anda bisa baca guna sejarah itu di bukunya Rose ya. Jadi guna belajar sejarah itu seperti apa gitu bagi seorang sejarawan ya. Itu ada di bukunya Rose yang dikeluarkan oleh apa tuh saya lupa ada bukunya komunitas bambu ya Kobam ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah historical analysis and interpretation. Jadi kemampuan analisis sejarah dan interpretasi. Nah, analisis dan kemampuan interpretasi ini tidak mungkin bisa dibentuk tanpa mencoba gitu ya. Seorang sejarawan itu harus berani menginterpretasi. Makanya saya tuh suka kadang-kadang nanya, sok atau menginterpretasi apa saja gitu ya. Ketika Anda ditanya atau berusaha menanya atau berusaha mengkonklusikan apa yang kita kuliahkan gitu ya. Mengambil studi kasus di dalam peristiwa sejarah juga itu kan bagian dari historical analysis, cara menganalisis Anda kan gitu. Nah, yang tadi saya bilang, interpretasi itu ada dua gitu ya, ada yang analisis, ada yang sintesis. Kemudian ada historical research capability. Nah, ini sesuai dengan output dari mata kuliah kita, bahwa seorang sejarawan harus mampu menyusun penelitian sejarah. Karena historical research capability ini adalah sejauh mana juga Anda mampu memahami teknik dan metode di dalam pengumpulan sejarah, di dalam melakukan rekonstruksi sejarah, melakukan pengumpulannya. Dan yang paling terakhir di dalam kemampuan historical thinking adalah historical issue analysis and decision making. Seorang sejarawan mampu menganalisis isu yang berkembang saat ini gitu ya, menganalisis isu itu kemudian mengambil keputusan yang buat hidupnya itu berubah gitu. Karena pada dasarnya apa? Kita itu kan menggunakan istilah historia vitae magistra gitu ya. Sejarah adalah guru kehidupan. Nah, ketika ada kata historia vitae magistra, ya di situ kita belajar bahwa sejarah itu bukan belajar dari peristiwanya, tapi mengambil nilai-nilai, mengambil hal-hal yang positif dari semua peristiwa sejarah yang pernah kita alami. Masuk peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa yang lampau, yang pernah kita gaji. Ingat, seorang sejarawan itu bukan dilihat dari seberapa banyak dia tahu dari peristiwanya, bukan. Seorang sejarawan mau tahu 1000 peristiwa pun silakan bagi seorang sejarawan. Tapi satu yang paling penting, sejarawan itu mampu mengambil nilai, ya value, transfernya itu dapat. Dan kemudian kalau bagi seorang pendidik, pertama satu, dia mampu menyampaikan kepada siswanya mengenai nilai-nilai sejarah dan kegunaan sejarah atau manfaatnya dari pelajaran sejarah tersebut. Kemudian bagi seorang sejarawan, dia akan lebih wise, dia akan lebih bijak dalam beraktivitas, dalam melakukan kajian sejarah yang memang dia harus lebih soft, lebih lembut gitu ya. Tidak ada dasar prejudensi gitu ya. Decision making-nya ke sana akhirnya gitu. Baik, sepertinya beres ya. Pertemuan kita hari ini materinya sudah beres, kita tinggal ini ya, diskusi sharing ya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang tadi, saya harap bisa dapat diterima ya, narasi-narasi yang tadi saya sampaikan, dan semoga tersampaikan dan paham. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu di dalam perkuliahan kita hari ini. Ada? Sudah paham semuanya tentang apa yang saya sampaikan? Baik, nanti bertanya, silakan. Pak. Silakan, Yuda. Baik, terima kasih. Di sini tadi Yuda masih belum paham masalah sebab dari peristiwa sejarah ya, yang mana ada sebab jangka pendek dan sebab jangka panjang ya Pak. Benar Pak? Yang Yuda mau tanyakan, ini kalau sebab jangka pendek sama sebab jangka panjang ini ditentukan oleh waktunya ini berapa lama atau bagaimana Pak pembeda dari sebab jangka pendek dan sebab jangka panjang ini Pak? Terima kasih. Baik, ini misalnya ya, tadi saya belum harus saya sampaikan lagi kemarin. Jadi jangka pendek ini sebenarnya merujuk pada event ya, peristiwa tertentu yang mengubah sebuah peristiwa sejarah gitu ya, sehingga peristiwa sejarah itu terjadi. Kasusnya gitu ya, bukan masalah berapa lama jangka pendek jangka panjang gitu ya. Misalnya kayak pembunuhan Franz Ferdinand itu kan ya, sekali tembak meninggal misalnya gitu ya, salah tembak gitu meninggal, udah itu kasusnya.
Kalau kita sebut eventnya, peristiwa terbunuhnya itu. Atau misalnya kalau Perang Dunia Kedua, itu dimulai ketika tentara Hitler atau Nazi itu menyerang kota Danzig misalnya gitu. Nah itu, event itu yang bikin pemicu. Karena apa? Danzig itu adalah kota yang diproteksi gitu ya oleh negara-negara Sekutu berdasarkan perjanjian Versailles gitu. Nah ketika itu dilakukan oleh Jerman, artinya dia melanggar nota kesepahaman yang sudah dibuat antara pada masa Perang Dunia I gitu ya. Kan itu kalau saya sebut masa antara Perang Dunia I ke Perang Dunia Kedua itu kita nyebutnya adalah periode antebellum ya. Periode antebellum itu kalau kita sebut masa kekosongan tapi kondisinya sedang bersiap gitu. Bersiap artinya menunggu event selanjutnya bahasanya gitu ya. Nah, periode itu makanya menunggu satu event gitu ya. Sebenarnya kalau kita sebut jangka pendek itu adalah event tertentu yang memicu ya. Memicu terjadinya proses besar, sebab besar atau peristiwa besar yang nantinya mengguncangkan gitu ya. Atau menyebabkan efeknya itu berkepanjangan gitu ya. Perang dunia ini kan kalau kita sebut gara-gara perang dunia kedua gitu ya, muncul blok ideologi gitu ya. Kenapa? Pada waktu itu ideologi lebih keluar, maksudnya yang liberal, kapital, kemudian sosialis, komunis itu akhirnya terpecah. Kemudian hancur dan munculnya negara baru gitu ya. Perang dunia kedua itu. Kalau yang hancur apa misalnya? Ya Anda bisa bayangkan negara-negara itu kan terpecah-pecah pada waktu itu. Tapi gara-gara Perang Dunia Kedua juga gitu ya, ada sistem yang diperkenalkan lebih modern, sistem republik yang lebih diperkenalkan modern gitu. Nah itu juga muncul. Makanya eventnya itu menyebabkan beberapa peristiwa yang lain gitu ya. Nah jadi itu merujuk pada hal tersebut ya, event atau peristiwa. Bukan pada periode waktunya harus berapa lama, enggak, bukan. Tapi event dan peristiwa itu seberapa berdampak, makanya disebutnya jangka pendek. Jangka pendek itu jangan berpikir ini ya, maksudnya harus dibatasi waktu, tidak. Kalaupun dia 5 tahun gitu ya, tapi dia masuk ke dalam kasus belli ya dia itu kalau kita sebut jangka pendek itu dalam peristiwa itu atau sebab langsung ya seperti itu. Ya itu ya. Jadi itu yang harus saya sampaikan mengenai kasus belli atau sebab yang pendek atau sebab langsung lah gitu menyebutnya gitu ya. Baik, ada lagi? Silakan yang ingin ditanyakan. Ini diskusi kita masih ini ya, maksudnya masih bisa. Walaupun saya ada kegiatan di luar, tapi saya masih bisa memberikannya. Silakan. Ada yang mau mencoba lagi tentang pemahaman yang lain putar tadi yang saya sampaikan. Minggu depan itu saya sudah mulai masuk ke ini ya, penentuan topik tuh materinya itu. Nanti setelah UTS itu sebenarnya lebih banyaknya itu kuliah mandiri sih. Kadang kalau tidak ada perkuliahan juga sebenarnya nggak ada masalah. Karena saya materinya sudah hampir tuntas gitu ya. Justru yang paling penting adalah Anda membuktikan kepada saya gitu ya, tugas Anda itu dikerjakan sebaik-baiknya gitu nanti ya. Proposal itu bisa menjadi jalan bagi Anda gitu ya untuk mungkin nantinya mendapatkan gelar sarjana gitu ya. Karena memang proposal itu pada akhirnya juga dijadikan sebagai hasil atau produk dari perkuliahan kita. Makanya itu. Minggu depan kita sudah mulai menentukan topik, cara menentukan topik, menentukan hubungan variabel antara proses. Nanti pokoknya minggu depan saya kasih tahu. Ada tekniknya ternyata menyusun judul sejarah itu seperti apa yang sesuai pemilihannya. Kan kita harus menghubungkan antara konsep ya. Konsep itu kayak variabel sih kalau dalam penelitian itu. Variabel ini harus dihubungkan dengan variabel ini gitu. Berdasarkan hal-hal tersebut. Silakan, ada lagi yang lain? Ya Pak, dari Syahrul Pak. Ya silakan Syahrul. Kan tadi kausalitas itu sebab akibat ya. Syahrul mau tadi baca sedikit tentang subaltern history atau sejarah dari bawah ya. Apakah kausalitas sama subaltern history itu ada hubungannya gitu Pak? Mohon maaf tidak terdengar apa? Apa history tadi? Subaltern history Pak, sejarah dari bawah. Apakah ya kausalitas sama subaltern history itu ada hubungannya gitu Pak? Ya Pak. Baik. Ya, gini ya. Ketika kita ngomongin kausalitas itu merujuk pada semua peristiwa sejarah, artinya umum.
maksud mungkin di situ yang tadi sejarah dari bawah itu adalah narasi tentang bagaimana tema-tema sejarah yang dimulai dari masyarakat kelas ini ya, marginal gitu. Kenapa? Penulisan sejarah sekarang kan konteksnya sudah lagi tidak terfokus pada penulisan sejarah yang grand history gitu ya, atau sejarah tokoh-tokoh, sejarah peristiwa-peristiwa atau event besar saja. Sekarang itu sejarah lebih tematik gitu. Anda yang lebih minat apa? Saya ternyata ada minat menulis tema tentang sejarah publik di kota saya, sejarah publik ya. Artinya Anda coba merekonstruksi peristiwa itu didasarkan Anda harus paham dulu publik di sini maksudnya apa gitu ya. Atau Pak, saya tinggal di daerah pesisir gitu, di daerah bantaran sungai dan pantai misalnya gitu. Nah, saya ingin mengkaji mengenai bagaimana proses yang terjadi di wilayah saya dari perspektif saya sebagai anak nelayan misalnya gitu. Itu kan lebih bagus ya. Jadi karena apa? Karena tema-tema yang seperti tadi saya bilang ya, itu bisa mewakili entitas, salah satunya entitas kebangsaan kita yang memang multikultur gitu. Nah, yang dimaksud Syahrul itu mungkin di situ adalah sejarah yang dari bawah itu adalah tulisan-tulisan atau kajian sejarah yang lebih banyak mengkaji bagaimana peran-peran kaum marginal gitu ya untuk masuk di dalam sebuah narasi sejarah. Memang harus banyak ditulis yang kayak gitu sekarang ya. Dan saya harap kalau ini ada dibuat persentase gitu ya, 100 nih seru masih ada 60 orang ya, misalnya 64 mahasiswa nih. Saya pengen ada sekitar 70%-nya itu nulis sejarah lokal sebenarnya, jujur aja. Dari yang Anda kaji, daripada Anda mengkaji peristiwa nasional yang sebenarnya sumbernya sudah banyak, sudah beragam gitu ya. Justru lebih bagus menurut saya, coba mulai konsentrasinya ke fokusnya ke daerah masing-masing gitu ya, menulis berdasarkan kebutuhan di daerahnya gitu. Saya pengennya ke arah sana arahnya. Tapi bukan berarti ini nanti Pak, jadi nggak boleh nulis sejarah nasional, nggak apa-apa, boleh. Tokoh nasional, sejarah nasional juga bisa. Maksud saya tuh lebih appreciate gitu ya, kalau Anda mau mengkaji tentang daerah gitu. Karena apa? Banyak hal di daerah kita yang memang perlu banyak treatment penulisan sejarah. Kalau enggak gini, kalau enggak ditulis, itu sumber-sumber sejarah itu nggak bisa hidup. Fakta-fakta sejarah itu hanya sebuah ya fakta aja udah. Tugas kita kan sebagai sejarawan adalah rekonstruksi faktanya ya, supaya fakta itu bisa berbicara bahasanya itu. Fakta itu pengen bercerita sebenarnya. Fakta sejarah itu kan pengen ngasih tahu ini saya tuh fakta sejarah loh gitu. Tapi saya tuh gimana supaya saya bisa diakui gitu. Kalau kita melihat dari perspektif dia itu sebagai benda hidup gitu, fakta sejarah itu dia pasti pengen bercerita sebenarnya. Hanya masalahnya adalah bagaimana dia bercerita. Nah, itu yang jadi masalah kan. Dia benda mati dan dia tidak bisa hidup. Nah, tugas sejarawan itu mencoba gitu ya, memberikan apa yang diinginkan oleh fakta sejarah ini, apa yang ingin disampaikan oleh fakta sejarah ini gitu. Ya. Jadi itu maksud saya kenapa lebih banyak harus pendekatannya ke arah penulisan sejarah lokal. Silakan ada lagi? Ada, kalau tidak ada saya rasa saya cukupkan perkuliahannya ya. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya sudah, baik. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di perkuliahan hari ini. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari-hari gitu ya. Dan insya Allah semoga semester depan kita sudah mulai bisa bertatap muka ya di kampus masing-masing. Kalau melihat angka penurunan positif rate-nya COVID hari ini, semoga bisa dimungkinkan untuk pertemuan tatap muka gitu ya. Tapi ya itu tetap harus dengan pertimbangan-pertimbangan lain ya. Karena memang ada beberapa kasus lagi muncul gitu ya, sehingga ada kemungkinan ditutup lagi. Karena apa? Ada klaster baru ternyata di sekolah dan lembaga pendidikan yang buka. Ya saya tetap mendoakan lah semoga kita masih bisa bersilaturahmi, sehat, dan bisa bertemu lagi di event-event selanjutnya ya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Jangan lupa absen ya. Untuk yang di kampus Merdeka absen, yang di pertukaran pelajar absen. Untuk yang di jurusan di pendidikan sejarah, ya tinggal dilaporkan saja ya oleh PJ masing-masing. Ya. Yuk, silakan boleh.
mic-nya.